Huma untuk dua wanita. Una untuk mereka wanita. Anta antuma artinya kamu. Anta untuk berapa laki? Satu lelaki. Antuma untuk dua lelaki. Antum untuk kalian lelaki. Anti antuma artinya kamu. Anti untuk satu wanita. Antuma untuk dua wanita. Antuna untuk kalian wanita. Anak itu artinya Saya. nahnu itu artinya itulah. Berapa belas domir 14. yang harus kita hafalkan? Itu domir munfasil ya, atau domir yang terpisah. Ada domir mutasil, bareng-bareng dibaca. Huma hum, ha huma hunna, ka huma kum, ki kuma kunna. Terus domir mutasilnya ana apa? Ya. Domir mutasilnya nahnu apa? Nah, pintar semuanya. Bagus, bisa menjawab ya. Itu tentang isim domir. Nah, hari ini secara keseluruhan kita akan bahas tentang isim. Ya, kemarin juga kita, di satu-satu deh. Ibu panggil satu-satu ya, nggak apa-apa ya. Amira, coba yang ada watul madrasah dinyanyikan. Madrasatun sekolah. Madrasatun sekolah, tabun itu meja, mizanatun lemari, nafizatun jendela, mitoratun penggaris, mimsahatun penghapus, faslun kelas, kolamun itu pulpen. Oke, Jayid Jidan, Mumtaz, silakan tepuk tangan untuk Amira. Yeay, hebat sekali Amira, nggak malu. Camelia, silakan dibaca yang Ghurfatur Ra'isul Madrasah. Apa, Bu? Yang ruangan di madrasah. Ghuraf. Mana? Oke, ganti-ganti. Jadi yang Aina kemarin. Aina di mana? Silakan nyanyikan. Aina di mana? Amama depan. Waro ada kang di jiwari sapin. Pokok ala atas, tak bawah. Huna di sini, hunaka di sana. Lupa ya nadanya ya, nggak apa-apa, yang penting inget. Bareng-bareng yuk, Wahid Isnin Salasa. Aina di mana? Amama di depan. Waro'a di belakang. Bijiwari di samping. Pauko'al di atas. Tatu di bawah. Huna-hunaka di sini dan di sana. Pauko'al di tahta itu di hunaka di sini dan di sana. Oke, bagus semuanya. Syadan mukanya tidak terlihat, Syadan. Fahri tadi kemana ya? Fahri ya hilang. Ya. Syadan mukanya Syadan. Fahri, Neska, Amin. Mukanya kelihatan ya. Yang pakai laptop ada nggak? Ada sih. Zoom-nya yang ada yang Zoom pakai laptop tidak? Saya, Bu. Siapa?
Nanti yang Zoom pakai laptop di capture ya, cara capture-nya pilih di keyboardnya PRT SCN kemudian dikirim ke WA grup ya. Terima kasih sebelumnya. Kita lanjut. Kita hari ini akan bahas tentang isim ya. Tolong sudah kelihatan belum ininya fotonya di Zoom kalian? Error ya. Kelihatan belum? Iya. Oke, kelihatan ya. Kita bahas tentang isim. Dari kemarin kita belajar isim domir, isim isyarah. Isim itu sebetulnya apa sih? Nih lihat ada tulisannya. Syadan baca dong, isim adalah. Bentar, isim adalah kata benda dalam bahasa Arab. Oke, gitu ya. Jadi kata benda itu namanya isim. Ya, ada isim, ada fiil, ada harfun atau huruf di bahasa Arab itu ya, yang secara umum. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja. Oke, kita bahasnya sekarang isim dulu ya. Isim itu kata benda. Yang pertama kita pelajari adalah isim nakirah dan makrifat untuk nanti membaca kalau bacaan gundul ya, dan untuk mengetahui artinya. Apa itu isim nakirah dan apa itu isim makrifat? Isim nakirah adalah kata umum. Nah, kalau ada kata bahasa Arab yang depannya tidak pakai alif lam, belakangnya pakai tanwin, itu umum, artinya masih umum. Kan kemarin kita belajar maktabun itu meja, khizanatun lemari, itu kan masih umum. Nanti pasti suatu ketika misalnya Azri ngomong ke ibu maktabun, ibu kan pasti nanya maktabun apa Azri, begitu kan ya? Atau kolamun, maksudnya apa Azri, begitu kan? Berarti artinya belum tuntas kalau nakiroh itu masih umum. Paham nggak sampai sini? Solihah. Paham. Paham ya? Kalau ada kata bahasa Arab yang hanya satu kata dan dia bertanwin belakangnya maka itu katanya kata umum, belum ada artinya secara khusus, namanya isim nakirah. Kemudian yang kedua ada namanya isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah itu kata khusus. Cirinya yang pertama yaitu menggunakan alif lam. Maktabun itu meja, berarti kan sebuah meja gitu ya. Kalau al-maktabu artinya meja itu sudah menunjukkan sebuah meja. Tanpa kamu bilang dalika maktabu, tapi itu sudah menunjukkan kalau kamu bilang meja itu gitu, khususnya itu meja itu gitu. Paham ya? Al-maktabu gitu. Atau contoh lain, mahfadhatun, sebuah tas. Tas yang mana? Itu kan masih umum. Kalau ibu bilang al-mahfadhatu, berarti ibu ngomong tas yang itu. Paham nggak sampai sini? Jadi ma'rifah itu kata umum. Kata umum itu bukan hanya cuman alif lam ya. Yang pertama ciri-ciri kata khusus itu. Maaf salah ya ibu ya, Pak Baliot ini nih. Belum makan jadi belum konsen. Isim nakirah itu kata umum. Tidak ada alif lamnya. Cirinya belakangnya tanwin. Itu diartikan dengan sebuah. Jadi umum gitu ya. Kalau ma'rifah itu kata khusus. Ciri yang pertama berarti menunjukkan khususan ya. Menunjukkan sesuatu, satu barang gitu. Ciri yang pertama dia pakai alif lam. Ingat, kalau ada kata bahasa Arab depannya pakai alif lam, belakangnya nggak boleh ada tanwinnya ya, solihah. Misalnya mau bilang al-qolamu, belakangnya nggak boleh pakai tanwin kalau depannya sudah ada alif lam. Al-qolamun itu nggak boleh, jadi al-qolamu begitu ya. Dilanjut, ciri yang kedua dari kata khusus adalah isim alam atau nama tempat dan nama orang. Misal begini, bahasa Arabnya murid apa coba? Ada yang tahu nggak bahasa Arabnya murid? Iya. Tilmidun. Tilmidun, murid. Kan nanti nanya ibu, murid apa? Begitu kan? Kalau ada at-tilmidu, artinya murid itu, gitu ya. Atau disebut aja namanya, syadan. Nah, si syadan itu, kata syadan itu, atau fahri,
nama Fahri itu berarti dia isim ma'rifah atau sudah diketahui khusus orangnya yang itu loh gitu. Ibu bilang misalnya apa ya, yang umum ya. Madinatun, kota. Kota yang mana? Nanti kan bertanya ya kita ya. Kalau kamu bilang Bandung atau Bogor, jelas kan kotanya di Bandung atau Bogor? Nah, Bandung dan Bogor itu namanya isim ma'rifah. Sedangkan Madinatun itu isim nakiroh, ya, tidak jelas, belum jelas atau masih umum. Ya, ciri yang kedua dari ma'rifah adalah ada isim isyarahnya, ada kata tunjuknya, hada hadihi dalika tilka, kan artinya ini dan itu begitu ya. Jadi kalau ada kata benda yang depannya ada isim isyarah namanya isim ma'rifah, sudah masuk ke dalam isim ma'rifah. Tadi maktabun, meja, sebuah meja. Kalau depannya ada hada maktabun, ini meja, berarti kan menunjukkan satu buah meja yang ditunjuk ya. Berarti itu isim ma'rifah. Paham sampai sini Solihah? Paham. Paham, oke. Ciri selanjutnya adalah isim dhamir. Ya, kalau ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu isim dhamir atau dhamir muttasil. Huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ya, nah itu berarti sudah menunjukkan kata yang disandarkan ke dalam isim dhamir adalah isim ma'rifah. Contoh lagi, Ibu ulang ya. Waladun, seorang anak. Bertanya lagi misalnya Kiana, anak yang mana Bu Nadia? Kalau Ibu bilang waladuhu, belakangnya ada hu, berarti anaknya dia laki-laki. Ya, itu sudah menunjukkan isim ma'rifah atau kata khusus, anaknya punya dia gitu. Paham nggak Solihah? Paham. Paham ya. Nah, selanjutnya masih banyak. Nanti kita bahas dulu yang ada di tayangan yang Ibu kirimkan dulu saja biar kamu nggak bingung nih. Secara umum kalau yang Ibu kirim ini cuma satu memang cirinya, tapi nanti kita bahas lagi di kelas ya. Karena keterbatasan materi ajar yang ada di HP nih. Nih cirinya ini pakai tanwin untuk isim nakiroh nih tanwin ya belakangnya. Kalau ma'rifah depannya ada alif lam kalau di sini. Paham ya, Solihah? Selanjutnya ada isim muzakkar dan mu'annas. Kemarin ini mah sudah diajarin ya. Muzakkar itu adalah kata benda laki-laki. Setiap kata benda yang punya maskulinitas lah istilahnya atau wujudnya laki-laki atau dia tidak berpasangan atau dia tidak ada ta marbutoh, maka namanya kata benda itu dikelompokkannya ke dalam kata benda laki-laki atau isim muzakkar. Ya. Oke. Penggunaannya untuk apa? Ketika Syadan bilang ini meja, maktabun itu meja, berarti pakainya hadza atau hadihi Syadan? Iya. Kalau maktabun pakainya hadza atau hadihi? Hada. Oke, pintar, hadza. Ya hadza maktabun karena dia isim muzakkar pakainya hadza. Begitu ya. Kemudian untuk mu'annas itu isim yang punya sisi feminin lah atau dia bentuknya perempuan. Atau belakangnya ada ta marbutoh atau dia berpasangan. Ibu Kiana Bu belakangnya nggak pakai tun atau Zahra Bu belakangnya nggak pakai tun. Dia perempuan atau laki-laki? Coba lihat wujudnya perempuan atau laki-laki. Kalau wujudnya perempuan, maka tetap dia termasuk ke dalam mu'annas. Paham ya Solihah ya? Kemudian benda yang belakangnya ada tunnya. Tobibun, dokter. Berarti kalau dokter perempuan apa Bu? Tinggal pakai tun. Tobibatun, dokter perempuan. Ya. Mudarrisun, guru laki-laki Bu. Berarti kalau guru perempuan pakai apa Bu? Mudarrisatun, pakai ta marbutoh di belakangnya. Paham ya? Oke.
Kita lanjut lagi, ada isim, mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu artinya isim satu, menunjukkan artinya tunggal, satu aja. Ya, boleh ada yang capture nggak? Yang pakai apa ini? Yang memakai komputer boleh nggak capture? Kita lagi bahas materi supaya ada buktinya juga bahwa kita sudah belajar ya hari ini ya, solih-solihah. Tolong di capture. Siapa yang pakai web? Zoom-nya pakai web ada? Ada yang pakai web tidak? Syadan pakai web, Syadan? Enggak. Enggak. Camelia pakai web Ya, enggak, Camel? Enggak, Bu. Ini Hikmah pakai web enggak, ini Hikmah? Enggak, Bu. Siti Aisyah pakai web, Siti Aisyah? Enggak, Bu. Zahira pakai web enggak, Zahira? Enggak. Adlina pakai web enggak, Adlina? Afikah pakai web enggak? Enggak, ya. Kalau pakai web, tolong di capture ya. Kegiatan kita kali ini ya. Di keyboardnya dipilih PRTSCN di ujung kanan sebelah atas di keyboardnya. Lalu langsung ke WA dikirimin Ctrl V, CTRL V. Ya, silahkan. Tolong bantu Ibu untuk dikirim di grup WhatsApp-nya tentang pembelajaran hari ini yaitu isim dan istifham. Kita lanjut ya, solih-solihah. Nah, isim mufrad itu adalah kata benda yang menunjukkan satu atau tunggal. Cirinya adalah tanwin, fathah tain, domah tain, maupun kasroh tain. Muslimun, musliman, muslimin artinya seorang muslim, seorang Islam, ya. Satu orang, mufrad. Kalau musanna artinya dua orang. Cirinya adalah belakangnya pakai ani. Nih, cirinya di sini. Ya. Oke, waktu Zoom kita tinggal 10 menit lagi ya. Dan aini, muslimun. Berarti kalau duanya jadi muslimani, musliman, muslimaini, muslimin, muslimaini. Nah, itu cirinya artinya dua orang umat muslim gitu ya. Kemudian ada jamak. Ciri jamak adalah belakangnya pakai una, ina. Muslimun satu orang Islam, muslimani dua orang Islam, muslimuna berarti orang-orang Islam atau tiga orang atau lebih orang Islam. Atau boleh juga muslimina, itu artinya juga sama, orang-orang Islam. Sampai sini paham tidak, solih-solihah? Paham. Paham, oke. Kalau paham, Ibu akan tanya satu persatu. Ya. Coba, Siti Hairul Hikmah. Ibu mau nanya. Jamaknya, dua orang, anak itu bahasa Arabnya waladun. Kalau dua orang, jangan yang susah-susah. Pulpen itu bahasa Arabnya kan kolamun ya, Siti Hairul Hikmah ya. Kalau dua pulpen, kalau kolamuna itu tadi jamak ya, 3 orang atau lebih ya. Cirinya tadi pakai ani, tinggal ditambah. Mani. Bisa? Oke. Ditambah ani, Bu. Nah, coba Ibu ganti pertanyaannya. Kalau Ibu bilang Siti Hairul Hikmah itu muannas atau muzakkar? Siti itu muannas atau muzakkar? Muannas.
Oke, mu'anas karena wujudnya perempuan ya. Oke, bagus. Adlina mana Adlina? Adlina, ibu mau tanya Adlina. Maktabatun, perpustakaan. Masuknya mu'anas atau muzakkar, Adlina? Agak. Iya. Enggak tahu. Maktabatun belakang. Mu'anas. Oke, Adlina, bagus. Ibu cek lagi Afikah. Mana Afikah? Afikah, ibu ingin bertanya Afikah. Kalau al-maktabatu ada alif lam, itu masuknya isim nakirah atau isim ma'arifah? Afikah. Mana Afikah? Iya. Coba Afikah mana? Al-maktabatu itu kira-kira isim nakirah atau isim ma'arifah? Nakirah apa ma'rifah, Fikah? Ciri-cirinya ada alif lamnya. Ma'rifat. Gak apa-apa, udah bagus. Bentar. Kita Oke. Afikah. Kemudian Neska, mana Neska? Coba Aneska, ibu mau nanya Aneska. Aneska, ibu pengen tanya. Kalau tilmizun itu nakirah atau ma'rifah? Tidak ada alif lam, belakangnya ada tanwin. Nakirah, Ibu. Nakirah, pintar. Kemudian bentar. Ini ibu malah keklik nih. Kemudian siapa ini? Anindya Lutfia. Anin, ibu mau nanya nih. Kalau faslun itu nakirah apa ma'rifat? Belakangnya ada tanwin, tidak ada alif lamnya. Nakirah kah? Oke, pintar. Kemudian ibu mau nanya bunga. Sebentar, minta untuk mulai muka video. Kok bunga, buka dulu mukanya, Bung. Bunga. Bentar, Bu. Ibu mau nanya bunga. Kalau terjemahkan ini pulpen. Ayo, Bung. Oke, kalau kayak gitu, kalau bunganya lagi mikir dulu nih, kayaknya ibu mau ngasih dulu kuis ya. Ibu kasih poin tambahan untuk yang bisa menjawab. Karena waktunya mau habis, langsung nanti kita tutup. Siapa yang bisa terjemahkan? Silakan angkat tangan nanti ya, raise hand. Siapa yang bisa terjemahkan? Ini rumah. Rumah belum diajarin ya. Ini lemari saya. Coba, ini lemari saya. Siapa yang bisa? Siapa yang raise hand? Gak ada di chat juga. Siapa? Kiana. Coba Kiana. Apa jawabannya Kiana? Tadi mau... Hadhihi hizanat.
Hadhihi hidana. Saya domir saya apa? Hadihi hidanati. Oke, Fahri, Hadihi hidanati. Fahri dan Kiana dapat poin ya, Fahri dan Kiana. Oke. Dilanjut satu lagi. Kalau keburu ya. Itu pulpen dia laki-laki. Zalika. Kiana udah dapat poin. Kiana udah dapat poin. Jangan jawab lagi, Ki. Itu pulpen dia laki-laki. Ayo, siapa yang bisa jawab? Raise hand. Ibu cek. Nggak ada yang jawab ini. Nggak ada yang dapat poin. Oke, baru Fahri. Neska, apa Neska? Zalika kolam. Dalika kolamu. Kolamu apa? Hahu kaki. Kolamuhu. Oke, Neska. Berarti hari ini yang dapat poin Fahri, Kiana, dan Neska. Satu pertanyaan lagi deh, nggak apa-apa dari Ibu. Al-madrasatu itu nakiroh atau ma'rifah? Al-madrasatu. Cirinya. Oke, Azri, apa Azri? Baru masuk lagi. Bu. Oh, belum ya. Oke, siapa yang bisa menjawab? Al-madrasatu, ma'rifat atau nakirah? Nakirah, Bu. Al. Oh, Narifat. Ma'rifah, karena ada alif lamnya. Oke, Azri. Berarti hari ini yang dapat poin Fahri, Kiana, siapa lagi? Neska ya tadi, sama Fahri. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Kita rangkum materi hari ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang isim. Yang dimaksud dengan isim itu adalah kata benda. Ya, ada mu'annas dan muzakkar. Ciri. Oke, habis waktunya.